Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rohma dari kelas 2A dengan NIM K81230. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang siapa itu anak ideal dan apa hubungannya dengan nilai agama dan moral. Baik, kita langsung saja ya. Sering kita mendengar istilah anak ideal. Apakah anak ideal adalah anak yang memiliki berat badan cukup, tinggi yang sesuai dengan umurnya? Apakah dia sudah termasuk dengan anak ideal? Ya, tentu saja belum ya. Karena ada banyak anak-anak yang sehat, anak-anak yang kuat, akan tetapi dia mempunyai kekurangan masing-masing. Contohnya, dia anaknya sehat, anaknya lari, ke sana kemari makannya banyak, tinggi badannya cukup, berat badannya cukup, akan tetapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Apakah dia termasuk anak yang ideal? Tentu saja belum. Lalu, dia sudah badannya baik, kesehatannya cukup, ya sudah, anaknya sudah sehat lah. Terus dia juga berbakti kepada kedua orang tuanya. Apakah dia termasuk anak yang ideal? Akan tetapi sayangnya di sekolah nilainya dia jelek. Ada beberapa yang merah. Apakah dia termasuk anak yang ideal? Tentu saja belum. Lalu, dia anaknya sudah sehat, berbakti kepada kedua orang tuanya. Anaknya juga akhirnya cerdas, nilainya bagus, selalu peringkat. Akan tetapi sayangnya dia nggak ngaji, dia nggak sholat, dia nggak soleh. Apakah dia termasuk anak yang ideal? Tentu saja belum. Lalu, dia sudah sehat, ada anak yang sudah sehat, berbakti kepada kedua orang tuanya, cerdas, soleh, rajin ke masjid, rajin ngaji, ikut TPA. Akan tetapi dia tidak pernah mengikuti lomba, dia tidak punya suatu prestasi untuk membuktikan, untuk sesuatu yang bisa sedikit dibanggakan. Apakah dia termasuk anak yang ideal? Tentu saja belum. Nah, lalu siapakah anak ideal itu? Anaknya yang sehat, berbakti, cerdas, soleh, hebat, udah punya 5 ini. Apakah dia termasuk anak yang ideal? Ya, jadi segala kemampuan yang dimiliki anak, setiap anak itu berbeda-beda kemampuannya. Nah, setiap anak yang mempunyai kekurangan, punya sesuatu tuntutan, target yang belum dicapai, berarti anak itu belum ideal dong. Dia belum bisa mencapai tuntutan dan target yang ditetapkan. Lalu adakah anak yang ideal? Ya, perlu diingat, setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Begitu pula dengan anak. Jadi tidak ada seorang anak yang benar-benar ideal, benar-benar sempurna. Tidak ada. Karena sama halnya dengan tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, ya kan? Dalam Al-Quran, surat At-Tin ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Di sini dijelaskan, laqad khalaqna, bahwa sesungguhnya aku telah menciptakan, Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Iya, Allah telah menciptakan kita dengan rupa yang beraneka ragam, dengan segala kepribadian yang berbeda-beda, itu sudah sangat sempurna. Tapi di surat An-Nisa ayat 28, yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insana dha'ifa. Ya, kata dha'ifa atau lemah di sini mengisyaratkan bahwa manusia tuh lemah, manusia tuh nggak ada yang sempurna. Setiap orang punya kekurangan masing-masing. Jadi kalau ditanya apakah ada anak yang benar-benar ideal, apakah ada anak yang benar-benar sempurna, jawabannya tidak. Tentu jawabannya tidak. Akan tetapi bagaimana kita menyikapi siapakah anak ideal itu, kita lihat dari kacamata positif saja. Jadi kita bisa melihat anak yang ideal adalah anak yang bisa diterima dan memberikan sumbangsi untuk masyarakat.
Seorang anak yang bisa diterima di lingkungan masyarakat, bisa memberikan sumbangsi untuk masyarakat, itu masuk anak yang ideal. Sudah seperti itu saja. Kita lihat dari kacamata yang positif. Lalu kaitannya dengan nilai agama dan moral apa? Ya. Kita kaitannya dengan nilai agama dan moral. Nilai agama dan moral bisa memberikan sebuah solusi. Solusinya mungkin salah satu ada beberapa nih, yaitu kita sebagai orang yang dewasa, kita bisa menghargai potensi dan perbedaan tiap anak. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan, jadi kita bisa menghargai potensi yang dimiliki setiap anak itu berbeda-beda. Yang kedua, kita bisa menggunakan kecerdasan kita untuk memandang seseorang. Jadi kita tidak memandang seseorang itu sebelah mata. Kita tidak memandang, si dia nulis aja susah, nulisannya jelek, si X seningnya kurang, si ini ngajinya kok nggak naik-naik. Nah, kita bisa memandang dengan segi positif dengan kecerdasan kita. Bahwa kita memang kecerdasan tiap anak itu berbeda. Yang kita lakukan adalah membantu mereka, membantu potensi yang ada di diri mereka. Kita membantu pertumbuhan dan perkembangan mereka. Yang terakhir yaitu kita berikan pelayanan terbaik jika mereka itu mempunyai potensi pada bidang tertentu. Misalnya ada anak yang pintar di bidang musik, kita bantu mereka untuk menghidupkan dan berkembang dalam bidang musik. Ada anak yang pintar di bidang seni, kita bantu mereka. Ada anak pintar di bidang sains, kita bantu mereka. Kita layani dan kita beri fasilitas yang terbaik untuk anak. Itu dari kaitannya dengan nilai agama dan moral. Jadi nilai agama dan moral itu berguna untuk menguatkan tumbuh dan kembang kepribadian sang anak dalam aspek kehidupan. Jadi nilai agama dan moral dan kehidupan manusia itu sangat berkaitan. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ya, sebagai orang dewasa, tentunya kita dalam mendidik, kita buat sang anak nyaman dahulu. Nanti kalau anak sudah nyaman, kita didik melalui naluri. Jadi nggak cuma pakai logika, tapi pakai naluri. Nah, kalau sudah, nanti akan terbentuk karakter anak yang kuat, yang menjadikan seanak menjadi anak yang ideal. Baik, sekian dari saya menjelaskan tentang siapakah anak yang ideal itu. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.